Ini bukan tempat saya untuk menjadi seorang speaker ya. Kayaknya wah, masa yang biasa jadi speaker jadi peserta semua nih hari ini. Nah, jadi hari ini kita lebih ke sharing. Jadi kita cerita bersama-sama tentang saya akan sharing apa yang pernah saya dapatkan, saya akan sharing apa yang pernah saya lakukan, dan saya akan sharing tentang sebuah konstruksi atau misal seperti ini. Saya nanti juga akan memberikan sebuah soal yang nanti akan kita bedah bersama-sama, akan kita bahas bersama-sama, kita kupas satu persatu tentang konstruksinya, tentang bagaimana cara menggambarnya, bagaimana cara mengerjakannya, jadi seperti itu. Nah, sebelum masuk ke saya harus share screen dulu ya. Oke. Sudah masuk? Sudah Pak, sudah. Sudah masuk ya? Iya. Nah, materi hari ini konstruksi furniture kelas dunia. Ini judulnya terlalu berat sekali di kelas dunia. Tapi yang penting ya, kelas berat itu. Waduh, ya ini yang penting kita nggak angkat berat semua ya. Ya, ada yang ringan-ringan soalnya. Iya, yang ringan-ringan aja, kayak saya ringan gitu. Ya, jadi untuk hari ini saya sharing sederhana aja, tidak yang terlalu berat. Saya juga tidak akan memberikan soal untuk teman-teman tahu-tahu harus bikin ekor burung 5 menit. Nah, itu enggak juga. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, saya akan sharing tentang konstruksi apa yang pernah saya pelajari, tentang konstruksi apa aja yang biasa dilakukan di dunia internasional, khususnya di dunia kompetisi. Karena salah satu yang menjadi background saya, kalau teman-teman bisa lihat, ada 4 foto di pojok kanan atas, itu adalah perjalanan saya yang akhirnya saya bisa duduk di sini, bertemu dengan teman-teman, kita sharing bersama-sama. Ini adalah 4 perjalanan yang penting sekali buat saya, yang mengubah hidup saya, yang mengubah tentang pandangan saya tentang perkayuan. Jadi mungkin banyak orang yang menyepelekan bahwa kayu itu ya kotor, ya memang benar. Kayu itu debu, ya memang benar. Tapi dari sebuah debu, dari sebuah hal-hal yang mungkin teman-teman berstigma kotor atau apapun itu, tapi kita bisa mengambil semua itu dengan sebuah jeripayah dan hasil atau berkah yang luar biasa sebenarnya. Seperti yang teman-teman pasti sudah mendengar banyak sekali, ada Pak Rus, ada Mas Prana, ada Pak Boyke juga, terus kemudian dan lain-lain speaker-speaker yang handal tentang perkayuan. Nah, sebelum saya jauh untuk berbicara tentang materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Jadi semoga teman-teman yang sudah pernah ketemu dengan saya tidak bosan dengan perkenalan saya ini. Jadi nama saya Dia Virgo Artadinata, atau teman-teman semuanya bisa panggil saya Virgo. Saya lahir di Semarang 14 September tahun 93. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat seberapa mudanya saya dan seberapa kecilnya saya. Jadi saya masih kecil sekali ya. Kalau bisa dibilang mungkin waktu Pak Rus belajar kayu, saya mungkin masih ngedot ya. Masih mentil kasarannya seperti itu. Mirip saya tahunnya, Mas. Oh, mirip. Tahunnya mirip. Ada 3 belakang. 3 belakangnya mirip. 2 angka terakhir yang belakang nggak mirip tapi. Ada 9-nya soalnya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Terus saya alumni SMK PIKA Semarang, saya salah satu murid dari Dewa Mahadewa Guru Pak Rus. Jadi saya alumni dari PIKA Semarang, sekolah yang berbicara, sekolah yang berbekal tentang furniture. Nah, jadi saya lulus di tahun 2012, saya masuk di tahun 2008. Jadi saya 9 tahun, kurang lebih 9 tahun saya sudah lulus dari PIKA. Kemudian di tahun 2014 saya meraih silver medal Asian Skill Competition, sebuah kompetisi yang diselenggarakan di selevel Asia Tenggara, pesertanya dari negara-negara ASEAN, dan kompetisinya ini macam-macam, ada yang kayu, ada yang automobil, ada yang robotik. Jadi semua kejuruan SMK dikompetisikan, dan di tahun 2014 itu kompetisinya berada di Vietnam, dan saya mendapatkan juara kedua atau silver medal di sana. Jadi kalau bidangnya olahraga itu SEA Games. Nah, kalau bidangnya kejuruan itu Asian Skill Competition.
Terus di tahun 2015 saya menjadi peserta Indonesia atau peserta furniture making pertama di acara World Wood Day Hari Kayu Sedunia. Kebetulan 2015 itu di Turki. Nah, kebetulan. Terus di 2016 saya berangkat lagi di World Wood Day di tahun 2016 di Nepal. Seperti itu. Dan akhirnya di tahun yang sama saya dengan teman-teman membangun sebuah usaha kecil-kecilan, yaitu namanya Calixto Project. Nah, saya berposisi sampai hari ini menjadi seorang marketing designer Calixto Project. Nah, bahasa kerennya marketing designer, ya bahasa kasarnya ya jadi tukang gambar, tukang gobios. Jadi seperti itu. Nah, ya itu adalah sekilas tentang saya. Jadi 4 hal yang menurut saya ini yang membuat saya yang akhirnya bisa berubah pandangan tentang sebuah kayu, yang akhirnya membuat saya bisa benar-benar, oh ternyata ini passion saya. Dulu mungkin kalau masa kecil ditanya, Mas Virgo atau Virgo kecil misal kayak gitu, ditanya pengen jadi apa, pengen jadi tukang kayu, kan nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Ya, rata-rata kan orang pengennya jadi polisi, jadi tentara, TNI, atau apapun. Nah, kecil pun saya juga nggak tahu. Kamu mau besar mau jadi apa, nggak ngerti juga. Tahu-tahu ketemu sama Pak Rus, ya akhirnya didoktrin nih kayak gini nih, akhirnya saya jadi tukang kayu. Oh bukan, saya dada juga Pak. Ya akhirnya ketemu dengan kayu yang membuat saya, oh ini ternyata sebuah jalan yang ditunjukkan bahwa saya harus nih sharing, saya harus nih cerita ke teman-teman bahwa sebuah potensi dari sebuah pertukangan di Indonesia ini sangat besar sekali, sangat luas sekali. Seperti itu. Ya, kita masuk ke materi. Jadi seperti yang tadi awal saya cerita ke teman-teman semuanya bahwa kita tidak akan membahas yang terlalu berat. Saya yakin teman-teman pasti sudah ngerti sambungan macam-macam, pen lubang, dowel, ekor burung, dan lain-lain. Pasti udah paham, udah ngerti cara bikinnya gimana, cara bikin tercepat, efisien seperti apa. Pasti teman-teman udah ngerti. Tapi ini sekilas gambaran tujuan membuat konstruksi yang baik dan benar. Ya, teman-teman pasti juga ngerti tujuannya apa sih kita membuat sebuah konstruksi yang baik yang benar. Yang pertama, furniture-nya supaya berfungsi dengan baik. Itu jadi tujuan pertama untuk kita membuat sebuah konstruksi yang baik. Berfungsi dengan baik itu adalah ketika kita, contohnya ya, ketika kita membuat sebuah kursi dengan konstruksi pen di bagian kaki dan abangnya dengan baik, konstruksinya baik, presisi, rapat, pengeringannya juga tepat. Jadi bukan hanya misal konstruksinya udah bagus nih, pennya udah bagus, udah sesek, udah rapi, rapat semuanya. Ternyata dirakitnya yang harusnya mungkin 3 jam, teman-teman cuma ngerakit 10 menit. Ya itu nggak baik juga. Nah, yang dimaksud baik itu adalah ketika teman-teman membuat, bahkan bukan dari membuat, pemilihan materialnya sampai finishing terakhirnya itu harus benar-benar tepat dan benar. Itu yang dimaksud baik. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman bikin kursi, yang tadinya kursi, tahu-tahu jadi tempat lesehan kan nggak mungkin. Jadi jangan sampai seperti itu. Bikin kursi cepat, bagus desainnya. Ketika dicoba ambrol semuanya. Ketika ambrol akhirnya jadi apa? Jadi papan dudukan lesehan. Yang tadinya pengen jadi resto yang ada kursinya, tahu-tahu jadi resto Jepang yang lesehan. Kan nggak mungkin. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, terus tujuan selanjutnya memiliki kekuatan yang baik. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang juga, ketika teman-teman membuat sebuah konstruksi itu dipikirkan juga ketebalannya, lebarnya, ujung pennya berapa, standarnya berapa, dowel itu yang lubang berapa, yang pen berapa, itu juga harus diperkirakan. Karena itu sangat berpengaruh dengan kekuatan dari sebuah konstruksi. Nah, ketika kita sudah membuat atau melakukan semua itu dengan baik, otomatis hasil atau kualitas dari furniture yang kita buat itu memberikan kualitas yang terbaik. Jadi ini semua sangat terintegrasi, sangat berkaitan. Nah, terus yang keempat, menambah estetika. Teman-teman pasti pernah lihat dong vlog-vlog atau video di luar negeri ketika orang-orang bule di sana, yang salah satu keturunan saya juga, saya keturunan Eropa. Nah, cuman Eropanya rada pinggiran, masuk ke kampung kali. Jadi seperti itu. Nah, mereka kalau bikin furniture, bikin laci, bikin box, bikin apa, itu detailnya diperhatikan sekali.
konstruksinya dibikin serapi mungkin, sebagus mungkin. Itu untuk apa sih sebenarnya? Salah satunya juga untuk menambah estetika. Jadi estetikanya orang kayak ngelihat udah amazed dulu, udah takjub terlebih dahulu. Nah, itu juga menjadi salah satu tujuan. Nah, ketika semuanya itu sudah tercapai, ketika semuanya itu teman-teman sudah melakukan semuanya, otomatis itu akan menjadi nilai plus atau teman-teman bisa mengambil semua itu untuk meningkatkan harganya. Karena apa ya? Karena teman-teman mengerjakannya dengan serius, teman-teman mengerjakannya dengan baik, teman-teman mengerjakannya dengan benar. Karena itu akan menjadi nilai plus. Kenapa di pinggiran, furniture di pinggiran harganya murah? Ya karena konstruksinya cuma pakai paku, pakai lem, paku sama lem, udah sekrup udah. Lagi itu kalau mau dijual harganya satu kursi 5 juta gimana caranya kalau konstruksinya cuma kayak gitu? Itu nggak bisa. Nah, ketika kita melakukan semua konstruksi, ada pennya, ada mungkin ekor burungnya, ada apanya, itu ada nilai plus. Orang pun ketika pembeli datang ke tempat kita, datang ke workshop kita untuk melihat, oh ya pantas ini harga satu kursinya misal 5 juta, ternyata konstruksinya seperti ini. Nah, itu adalah salah satu tujuannya. Jadi bukan hanya tentang sebuah konstruksi itu bukan hanya sekedar tentang perkuatan saja, tapi sesuatu hal yang lain kita juga bisa belajar. Banyak sekali sebenarnya tujuan-tujuan dalam sebuah konstruksi itu. Tapi saya ambil 5 yang terpenting. Mungkin teman-teman yang sering teman-teman lakukan ketika membuat konstruksi ya seperti ini. Nah, paku. Paku aja sebenarnya nggak hanya lurus-lurus saja. Teman-teman pasti juga sudah pernah mendapatkan pelajaran ini juga. Paku harus miring, harus zigzag, harus apa. Jadi nggak asal dipaku aja. Terus kita ngelihat juga kekuatan dari kayu tersebut. Apakah bisa garisnya sesuai apa enggak. Seperti itu. Terus kemudian yang masih sering sekali teman-teman lihat juga ketika teman-teman melihat furniture itu rata-rata ya pakainya skrup. Nah seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang bahwa ini tidak kuat, tidak. Tapi kembali lagi kita mau bermain di segmennya mana. Kalau kita ngomong sebagai seorang wira swasta, seorang pengusaha, seorang woodworker, kembali lagi value apa sih yang sebenarnya kita mau keluarkan. Misal nih kayak di Calixto Project kita spesialisnya HPL Duko. HPL Duko. Ya kita keluarin di situ. Kita keluarin semuanya. Kita misal kalau presentasi ke customer, Pak, saya jamin deh, sampai 2-3 tahun multiplex atau material yang kita pakai itu tidak akan pernah jamur, tidak akan pernah kemasukan air, tidak akan pernah yang namanya rusak. Nah, rusak itu macam-macam. Bisa karena sekrupnya dol, sekrup engsel keluar, sekrup relnya keluar, nggak bisa dipakai lagi. Mungkin ketika masang pintu 2-3 kali dicopot-copot pintunya udah lepas. Nah, saya menjual di sananya begitu. Saya juga akan terangkan, Pak, kita pakai materialnya ini loh. Nah, ini kenapa kenapa harga kami jauh lebih mahal? Saya terang-terangan juga jauh lebih mahal daripada di tempat lain, ya karena ada nilai plusnya di sini. Saya terangkan itu. Kalau misalkan memang tidak bisa dan kita harus di down spec, harus harga gini, harus harga misalnya per meternya harus jatuh di angka 1,5 atau apa, bisa nggak? Saya lebih baik enggak daripada saya menjatuhkan kualitas saya. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, semua konstruksi itu benar dan itu boleh. Tapi value-nya dari teman-teman, perkuatannya dari teman-teman itu di mana? Seperti itu. Nah, masuk ke selanjutnya konstruksi pen lubang. Ini teman-teman pasti sudah ngelotok, pasti sudah hafal dengan konstruksi pen lubang itu seperti apa. Ada yang pen lubang biasa, terus model keep, terus kemudian dikasih tanda plus untuk membantu perkuatan juga ketika perakitan. Terus ada konstruksi pen first tag 2 sisi, first tag 1 sisi, kemudian ada first tag 2 sisi yang tersembunyi juga. Nah, dari hal-hal ini kan teman-teman juga harus, saya mengingatkan sekali lagi teman-teman, ketika membuat konstruksi pen sepertinya harus diperkirakan ukuran lubangnya berapa, tebal dari pennya, pundakannya berapa, itu harus diperhatikan sekali lagi. Jadi ini teman-teman bisa melihat perbandingan dari tebal total itu dibagi 3 seperti itu. Toh pun kalau misalkan tidak bisa, minimal di sisi bagian luar atau sisi bagian lubang ini, kalau teman-teman melihat kursor saya, itu minimal 5 mili.
Minimal kalau misalkan memang ada sesuatu hal. Tapi kalau bagus sih minimal 6 mili. Nah, itu ada case tertentunya. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan pen dan lubang ketebalannya. Perhatikan tinggi dan lebar pen lubang. Jadi jangan sampai teman-teman bikin pennya sekian, lebarnya 50, lubangnya dibikinnya 45. Nah, itu jangan juga. Atau mungkin bahkan mungkin kebalikannya. Panjang dari pennya teman-teman buatnya 50, ternyata lebar dari lubangnya ini 60. Nah, jangan sampai, itu akan menjadi 2 kali kerja. Seperti itu. Terus yang ketiga, 3 hal yang paling penting ini adalah pastikan kesikuannya. Kesikuannya ini sebenarnya macam-macam. Dari sudut 90 derajat, sudut 45 derajat, dan bahkan kesikuan dari materialnya itu sendiri. Jadi dari bahan kayunya sendiri itu juga harus dipastikan kesikuannya. Jangan sampai kayu yang teman-teman buat, kayu yang akan teman-teman eksekusi, itu S4S-nya atau 4 sisinya itu nggak ada yang siku. Ekstrimnya seperti itu, malah bentuknya jajar gejang seperti ini. Nah, itu jangan sampai. Jadi harus diperhatikan betul. Nah, terus kita masuk ke konstruksi selanjutnya. Jadi itu tentang konstruksi pen lubang yang standar sekali. Kemudian ini masuk ke konstruksi dowel. Ya, ini ada juga konstruksi dowel, teman-teman harus perhatikan ukuran lubangnya, perhatikan titik-titik ketika membuat lubangnya, terus kemudian perhatikan mana yang lubang, mana yang pen. Nah, ini teman-teman harus perhatikan perbandingannya. Jadi kalau teman-teman posisinya pen itu menggunakan lubangnya itu 2/3 dari ukuran panjang dowel. Terus kemudian yang untuk lubangnya itu ada 1/3 plus 2 mili dikasih untuk lemnya. Jadi untuk sirkulasi lemnya seperti itu. Jadi jangan ngasal juga, jangan sembarangan juga. Terus kalau untuk posisi kemiringan seperti ini sisi paling luar ini diusahakan juga itu minimal di angka 5 mili supaya tidak gampang retak. Seperti itu. Ya, itu sambungan pen lubang atau sambungan dowel juga. Jadi sedikit penjelasannya seperti itu. Terus kita masuk ke sambungan pen gigi. Ini sambungan yang jauh lebih rumit lagi, jauh lebih ribet dan jauh lebih susah juga. Caranya juga tidak gampang. Untuk menemukan sebuah kerapatan membuat sambungan seperti ini, teman-teman juga harus perhatikan juga semuanya. Sekali lagi, perhatikan ukuran, perhatikan lubangnya, perhatikan pennya, perhatikan kesikuan dari material. Apalagi kalau teman-teman membuat dengan bidang yang jauh lebih lebar, bidangnya jauh lebih panjang, seperti itu harus diperhatikan. Nah, supaya ini salah satunya ketika kita membuat sebuah konstruksi yang baik dan benar, estetikanya jauh lebih bagus, meningkatkan nilai jualnya sendiri dari sebuah furniture yang kita buat, seperti itu. Next. Jadi saya menjelaskannya singkat, nggak terlalu panjang, nggak terlalu bertele-tele juga. Nanti kita akan membahas bersama-sama tentang sebuah, saya punya soal nanti, atau saya punya bahan yang harus kita kupas satu persatu semuanya. Nah, ini sambungan yang istimewa, yang teman-teman pasti juga berharap semua woodworker itu pengen sekali membuat sebuah konstruksi ekor burung atau dovetail dengan rapi, benar, dan cepat. Nah, ini teman-teman pasti juga sudah pernah melakukan semuanya. Ada ekor burung terbuka, kemudian di sini ada ekor burung terbenam. Nah, seperti ini ekor burung terbenam. Salah satu prosesnya teman-teman harus potong gergaji di sini. Terus kemudian ada konstruksi kaki menggunakan ekor burung seperti ini juga bisa, ambang juga bisa, macam-macam bisa digunakan. Jadi ekor burung itu tidak hanya identik dengan posisi laci saja, tapi banyak sekali sebuah konstruksi yang bisa kita gunakan. Jadi perhatikan juga jumlah pen dan lubangnya, jangan sampai teman-teman bikin ekor burung malah menjadi pen gigi. Jadi kemiringannya itu nggak miring gini, malah lurus jadinya. Nah, itu ada caranya, ada triknya juga gimana caranya kita membuat sebuah ekor burung yang benar. Nah, seperti itu. Terus ya itu lagi kemiringan sudut dari ekor burung, itu teman-teman harus perhatikan juga. Nah, ini kalau teman-teman sudah expert, sudah ngerasa bahwa semuanya sudah dilewati, semua konstruksi semua sudah dilewati dan sudah dibikin dan sudah pernah bikin, terus mungkin teman-teman gabut, bingung mau ngapain, mau bikin konstruksi ini, silahkan.
Nah, ini membutuhkan detail, logika, gambar kerja juga harus detail. Teman-teman harus membayangkan gimana caranya menjadi lubang dan menjadi pen, akhirnya dijadiin satu bisa menjadi bagus dan rapi. Nah, ini adalah tingkat kesulitan yang jauh lebih rumit, jauh lebih sulit seperti itu. Yang penting teman-teman sudah bisa atau paham dengan betul gimana caranya untuk membuat sebuah konstruksi yang standar yang saya tadi bilang, pen lubang, dowel, kemudian pen gigi, kemudian ekor burung. Sebuah konstruksi itu yang teman-teman bisa lakukan dan merasa sudah benar, sudah baik. Oh, saya ingin menjadi woodworker sejati, saya ingin belajar jauh lebih baik atau mungkin mempunyai sebuah ciri khas tertentu, konstruksi tertentu. Ini salah satu gambaran dan teman-teman bisa gunakan ini. Nah, jadi seperti itu penjelasan singkat dari tentang sebuah konstruksi yang sering digunakan secara internasional maupun di nasional atau di lokal. Itu banyak sekali yang menggunakan itu, tapi rata-rata konstruksi-konstruksi itu adalah konstruksi yang sudah standar, konstruksi yang sudah umum, dipakai di semua negara, dipakai di semua woodworker. Teman-teman kalau sering melihat di YouTube channelnya di para pemain kayu dunia, itu pasti juga akan melihat gimana cara mereka, triknya mereka untuk membuat seperti itu. Nah, di materi ini atau di slide yang teman-teman bikin, ini adalah sebuah gambar kabinet atau sebuah gambar ilustrasi 3 dimensi hasil render SketchUp yang pernah saya buat, yang pernah saya lakukan bersama Pak Rus tentunya waktu itu di tahun 2019 di acara WTF Jakarta yang bersama PKN. Nah, ini belum pernah saya bahas. Ini belum pernah saya bahas, ini belum pernah saya buka. Perdana di sini, saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi. Mengajak teman-teman gimana sih caranya kok bisa saya membuat ini. Jadi materi ini atau soal ini adalah hasil diskusi saya dengan dua orang juri yang luar biasa, ada Pak Rus dan Pak Zainuddin dari Jepara. Yang menghasilkan ini adalah sebuah kompetensi yang kami lakukan ketika itu di Jakarta. Nah, kita akan bahas satu persatu gimana sih caranya untuk membuat seperti ini, gimana sih caranya untuk dan kenapa konstruksi ini yang dipilih dan cara mengerjakannya gimana. Nah, ini akan saya bahas lebih detail. Tapi sebelum masuk ke sini, materi yang tadi, teman-teman adakah pertanyaan atau adakah masukan juga dari teman-teman? Monggo silahkan. Mic-nya di open aja, dibuka aja teman-teman langsung kalau misalkan ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Jangan tanyakan soal ramalan cuaca, jodoh, dan lain-lain karena saya tidak akan bisa menjawab hal itu ya. Mungkin Pak Arus nanti bisa menjawab tentang itu. Ya, Bisa. Oh bisa. Ya jadi monggo buat teman-teman semuanya di open mic aja. Jadi untuk pembahasan yang ini, saya juga akan membahas bersama-sama dengan teman-teman. Jadi dibuka aja mic-nya semua, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan langsung, itu akan langsung saya jawab juga. Jadi kita discuss bersama-sama. Saya akan silakan lanjut. Ya, jadi saya akan membahas satu persatu. Kita masuk ke gambar kerja. Teman-teman bisa lihat ini semua. Belum kelihatan. Ini masuk, kelihatan? Belum. Memang polos gitu Pak Virgo. Oh, ke pause. Enggak polos gitu, enggak ada gambarnya Pak. Gelap ya, abu-abu ya? Abu-abu? Iya, enggak ada gambarnya. Bisa dibuka semua spekernya biar saya stop terus saya share ulang ya, coba ya. Boleh. Bentar. Masuk? Belum ada. Ya, ada Pak, ada. Nah. Oke. Jadi ini yang akan kita bahas bersama-sama. Ini akan yang kita bahas bersama-sama.
Jadi jauh lebih mudahnya atau jauh lebih gampang teman-teman bisa melihat di visualisasi 3 dimensinya. Ini saya pakai aplikasi SketchUp. Nah, jadi teman-teman bisa melihat sebuah nakas, nightstand atau sebuah kabinet yang sisi atasnya ada laci, kemudian sisi bawahnya ada pintu, terus kemudian sisi tengahnya ada ornamen Y-nya. Terus kakinya miring, terus bodinya pakai multiplex HPR. Nah, seperti ini. Jadi kelihatannya sederhana. Kelihatannya sederhana kayaknya. Tapi kalau dibikin orang pusing. Pusing 7 keliling kalau menurut. Stres. Iya, bikin stres iya ya. Bikin emosi kayaknya. Emosi. Iya. Nah, teman-teman bisa ngelihat ini detailnya. Jadi dari sisi lacinya pakainya ekor burung, kemudian alur, kemudian itu. Nah, jadi gambar yang teman-teman lihat ini adalah salah satu atau sebuah kumpulan sebuah proyek-proyek yang pernah saya buat, dalam training center waktu itu sebelum saya berangkat untuk mewakili Indonesia. Saya di training dulu selama 1 tahun, yaitu harus membuat seperti ini, salah satunya. Nah, ini adalah bagian sederhananya. Jadi kita membuat konstruksi kakinya menggunakan pen, posisinya juga miring seperti ini, sudutnya miring, tapi first take juga. Nah, ini yang bikin pusing. Terus kemudian pintunya juga sama, pakai pen, first take juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah sebuah gambarannya. Dan ketika kami membuat ini, atau saya membuat ini kami juga harus memikirkan untuk time-nya, karena sebuah kompetisi itu ada waktunya, dan waktunya itu kita harus perkirakan betul bahwa waktu yang kita tentukan itu bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, jadi kita masuk ke gambar kerja. Kalau untuk gambar kerja ini bisa dilihat? Belum. Abu Pak Virgo. Lagi ya? Iya. Kok di tulisan saya your screen is pause? Apa harus memang share-nya satu-satu? Berat mungkin Pak Virgo, berat. Iya, mungkin ya. Ya. Ini udah keluar ya? Keluar. Ada mungkin lagi tadi lagi loading mungkin. Iya, ini laptopnya lagi mutung kayaknya. Harus minta baru nih kayaknya. Nah, jadi seperti ini. Ini gambar kerja atau sebuah gambar yang kami tujukan untuk para peserta. Jadi teman-teman bisa melihat tampak mukanya di sini, keterangannya, ukuran-ukuran, dimensinya seperti ini. Kemudian kita masuk ke tampak samping seperti ini, tampak atasnya seperti ini. Nah, gambar yang saya buat atau yang kami buat ini adalah gambar internasional. Jadi teman-teman mau pakai yang mau bikin ini mau dari Swedia, mau dari Arab, mau dari Cina, mau dari Yunani, mau dari manapun, mereka akan bisa membaca gambar ini karena ini adalah bahasa gambar internasional. Nah, jadi bukan bahasa gambar ala Kaliksto ibaratnya kayak gitu. Jadi hanya tukang Kaliksto, hanya orang yang kerja di Kaliksto yang bisa gambar, tapi ini adalah gambar kerja yang ya siapapun bisa buat. Nah, siapapun bisa buat. Tapi yang baca harus bisa baca gambar ya. Jangan sampai yang bikin ternyata bisanya baca gambar yang ora-ora. Nah, itu Gambar bahaya kuping sekali. Gambar kuping Gambar kuping gitu, Pak. Bagus gitu. Nah, jangan seperti itu. Nah, ini gambar sederhana. Jadi untuk memperlihatkan bahwa yang tadi gambar 3 dimensi yang saya buat itu berapa sih ukurannya? Nah, semua keterangannya di sini. Seperti itu. Terus ada lingkaran-lingkaran, di ujung sini ada huruf A, kemudian ada huruf B, D, C. Ini adalah detailnya. Itu gambar detail dari untuk menunjukkan bahwa berapa sih ukuran pennya, berapa sih ukuran lebar pintunya. Nah, konstruksi yang di pintu ini pakainya, iya betul sekali gambar komponen. Nah, kayaknya sudah paham ya. Berarti saya tutup pulang ya. Jangan dong. Saya masih ada yang ganjel satu loh. Iya. Nah, ini jadi standarnya adalah ketika saya sudah membuat atau kita semuanya ini kita ngomong dari sisi kompetisi yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya buat seperti itu. Dari gambar tambak kita juga harus menampilkan gambar potongan. Nah, gambar potongan ini adalah untuk memperlihatkan sebenarnya sisi dalamnya itu seperti apa.
Jadi ketika kita membayangkan seorang wanita, terlalu vulgar kayaknya ya. Kalau wanita harus dibuka, wah saru dan. Nah, jadi kita membayangkan sebuah furniture atau membayangkan sebuah kabinet, kalau dilihat dari sisi 3 dimensinya kan luarnya seperti itulah, dalamnya seperti apa, isinya apa. Nah, isinya seperti ini, di dalamnya ada ambalan, lacinya seperti ini, panjangnya sekian, kemudian ada keterangan sekrup-sekrupnya. Sekrup mana saja yang dikasih, konstruksinya di mana aja yang dikasih. Nah, itu bisa di sini. Jadi untuk tidak secara detail 100%, tapi setidaknya ketika bayangan bahwa sebuah kabinet dipotong di sisi tengah jadinya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini untuk menjelaskan. Terus masuk ke slide selanjutnya. Kalau ini penilaian tidak terlalu penting, teman-teman nanti pusing juga kalau ngelihat form penilaiannya. Nah, dalam sebuah soal atau materi itu, ini saya juga ngasih BOM, bill of material, jadi ukuran-ukurannya, dimensinya berapa, pakainya apa, kemudian laci pakainya apa, ambalannya berapa, HPL-nya berapa, sampai sesekrunya, sekrupnya itu saya tulis juga. Lem putihnya berapa, saya tulis juga. Pen ambalannya berapa, saya tulis juga. Kecas magnetnya berapa, saya tulis juga. Semuanya lengkap. Ini masuk ke gambar detailnya. Kalau gambar detail waktu kompetisi ini harus di-print sebesar A1. Karena apa? Karena ini adalah gambarnya 1:1. Jadi perbandingannya 1:1 ketika teman-teman print menjadi di kertas A1, ini adalah ukuran realnya. Jadi teman-teman bisa ngemal dari gambar ekor burungnya di sini. Seperti ini. Nah, ini adalah sebuah konstruksi yang sering digunakan tingkat dunia untuk menjadi bahan untuk kompetisi. Ya, seperti itu. Terus biasanya kalau dari kompetisi itu untuk konstruksi ekor burung seperti ini dilakukan secara manual. Jadi nggak boleh pakai mesin sama sekali. Terus teman-teman tadi melihat untuk yang di sini nih, di lingkaran di sini, nah, ini kan ada lingkaran A, B, D, C. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih, oh detail A-nya itu seperti ini. Oh ternyata topnya lebih menang daripada sisi bodinya, seperti itu. Terus kemudian di detail G untuk melihatkan konstruksi ekor burungnya sisi belakang itu pakainya apa. Detail H konstruksinya ekor burung yang depan seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan atau mungkin kita akan bahas satu-satu, kupas satu-satu, cara bikinnya gimana, time-nya gimana. Jadi ketika saya membuat materi atau soal ini pun saya sekali lagi saya harus mempertimbangkan waktu pengerjaannya seperti itu. Kalau dulu biasanya ketika membuat sebuah konstruksi seperti ini, kayak pen seperti ini, kalau dalam sebuah kompetisi itu minimal kalau selama saya latihan satu konstruksi pen ini kurang lebih harus selesai di waktu tidak lebih dari 15 menit satu pennya, seperti itu. Kayak ekor burung seperti ini tidak boleh lebih dari setengah jam ketika membuat satu konstruksi seperti itu. Kalau total keseluruhan berapa Total jam? keseluruhan waktu itu untuk materi ini ya, saya buat 7, 6,5, 2,5. Saya bagi 3 hari waktu itu, berarti totalnya matematikaku kok elemen ya. 7, 14, 16 jam. 16 jam. Ya. 2 hari berarti. Betul, 2 hari, 16 jam. 12 jam. Nah, ini juga tools-tools yang teman-teman peserta juga harus bawa. Itu saya juga tulis semuanya, saya buka semuanya, tools yang teman-teman harus bawa dan harus bisa digunakan seperti itu. Terus untuk harga itu gimana harganya? Harga untuk Itemnya itu, unitnya, per unit itu. Nah, kalau untuk soal harga, kebetulan memang waktu itu kami membuat ini tidak mempertimbangkan harganya sih, Pak. Jadi memang kita pure menuju sebuah kompetensi, pure menuju sebuah challenge buat teman-teman peserta untuk membuat ini dengan waktu yang tertentu yang sudah kami pastikan, yang sudah kami tujukan, seperti itu.
Sebenarnya Biasa kalau di Pika ada ya Pak Rus ya, yang seperti ini dijual juga ada ya Pak Rus ya. Ada, Itu kisaran bisa berapa? tembus 2 jutaan ya Pak Rus ya. ada ya betul. Nah, Satu unitnya 2 juta. iya satu unitnya 2 juta. Ini harga nggak umum karena Nggak umum. konstruksinya juga nggak umum. Ya. Nah kalau Oh kita iya. kalau Masih worth it, Cik. Masih worth it, Pak. ya kalau kita membuat ini jadi orang nggak umum dulu. Ya, betul. Harusnya nggak umum. Virgo itu nggak umum orangnya. Raung. Ya karena Virgo kan cuma ada satu Pak. Ya. Kalau ada banyak berarti umum. Kenapa itu huruf Y gitu loh, Om? Kenapa enggak Nah, V? Kalau V kan udah simbol Om Virgo yang buat gitu loh. harus Kalau V ini ya. kan Harus V ya. Kalau enggak Pak. A ya. Iya. Ya. itu yang kurang ininya, kenapa harus Y? Sedangkan desainnya itu dari Om Virgo sendiri. Kenapa Ya. nggak inisial V? Lebih cakep nih. Iya betul. Ya memang waktu itu salah satu itu yang kami membuat titik poin yang cukup berat itu adalah di teman-teman bisa lihat di detail C ini nih. Gimana cara peserta untuk Oh, itu. membuat benda kecil seperti ini bisa rapi, safety, karena penilaian safety itu ada di kita waktu itu. Itu permukaan rata atau ada timbul berapa mili? Ada timbul sedikit. Oh. Saya harus stop screen lagi. Oh, berarti itu dia dicoak dalamnya berarti. Nah, jadi ini sih jauh lebih sederhana sebenarnya yang kami buat. Jadi sisi belakangnya flat seperti ini, Iya. sisi depannya begini. Jadi ini hanya nempel di bagian depan aja. Oh, cuma nempel aja, Nah, variasi betul. aja. Jadi hanya sebagai variasi, sebagai ornamen, sebagai kayaknya simpel, sederhana, kecil tapi nyusahin orang ini. Nah, yang sulit itu adalah membuat konstruksi ini nih. V-nya itu, V di bawah. V-nya di itu. sini. Kalau yang Y-nya kemudian di atas sininya kan ini. nempel ya. Itu V-nya itu harus presisi itu. Terus kemudian sepresisi apa bisa membuat yang ininya, batang ininya nih, supaya ininya nggak tekor. Nah, ya, sudut itu. Itu harus presisi memang. Ya, itu harus 45 atau berapa derajat seperti itu. Nah. Lalu ya masuk ke gambar kerja lagi. Nah, jadi memang titik poinnya itu kita lebih main ke detailnya, konstruksinya. Jadi mungkin rata-rata orang mikirnya fokusnya ke ekor burung. Wah, ekor burung saya harus bagus. Ya. Pen gigi atau pen lubang saya yang di kaki samping harus bagus, harus rapi, harus rapat. Ternyata kelupaan nih bikin Y-nya ini. Ya memang kalau rapi. custom sih, kalau custom memang nggak masalah ya. Biasanya kan kalau untuk produk massal gitu kan nggak dikedepankan. Gitu. Ya. Ada caranya sebenarnya Pak, kita membuat membuat iya memang ada untuk itunya. Memang waktunya jauh lebih membuang waktu di awal tapi akan efisien di akhir. Iya. Bikin mock-up satu dulu atau apa seperti itu. Mungkin ada lagi teman-teman mau sharing, mau ngasih mau bertanya sesuatu lagi atau apa seperti itu. Saya Mas Virgo, Mas. Ya. Monggo Bapak. Saya Winarto, Mas Virgo. Siap Bapak. Pertanyaannya jangan susah-susah Pak. Ya. Saya hanya peserta saja yang tujuannya cuma curi-curi ilmu karena saya juga newbie lah termasuk di bidang perkayuan. Ini Pak, saya ada yang beberapa saya mau tanyakan. Ya. Kalau tadi di gambar kerjanya pakai software apa itu? Gambar kerja kita pakai AutoCAD. AutoCAD aja ya? Ya, pakai AutoCAD aja. Bukan tadi yang disebut SketchUp apa tadi? SketchUp itu gambar 3 dimensinya. Oh gitu ya. Oke. Nah kemudian Mas, kalau yang saya tahu ini biasanya kalau pakai dovetail itu biasanya untuk tujuan seninya, jadi enak dilihat itu dovetail itu. Ya. Nah, tapi drawernya Mas Virgo tadi, drawernya lacinya maksudnya, ya. Itu kok dua-duanya belakang sama depannya pakai dovetail. Karena yang saya tahu fungsinya yang penting kuat gitu ya. Memang kalau pakai dovetail enak dilihat ya kuat juga gitu. Nah, tapi saya tanya kenapa nggak pakai model biasa aja sambungan?
pen gigi Ya, gitu ya Pak ya. kayak gitu. Kayak yang tadi yang kita lihat filenya itu ya. Nah, Ya, betul. Terus ini Mas kalian, Mas. oh sekalian, oke. Kenapa tidak juga dovetailnya muncul di bodi makasnya, di sudut-sudut makas itu? Di bagian sini ya Pak ya. Enggak, di bodi nakas, kotak besarnya. Oh kotaknya itu, ya. Ya, itu. Oke, siap. Kemudian juga kan enak dilihat kalau pas kakinya itu ada ornamen gitu. Ya. Itu sih, Mas. Ini pertanyaan siap. aja karena orang awam. Terima Nggak kasih, apa-apa, Mas. Pak. Ini malah justru bagus sekali, Pak. Maksudnya itu malah bisa menjadi pertimbangan saya atau kami untuk mungkin membuat sebuah soal atau materi yang lain, atau mungkin teman-teman ketika ngelihat gambar ini, wah ternyata bikin sebuah soal untuk sebuah kompetisi itu seperti ini. Ini belum pernah saya share nih sebenarnya. Jadi saya teman-teman semuanya saya nggak pernah share ini semua ke semua orang. Jadi khusus ini saya open ini semuanya. Jadi pertanyaan yang cukup bagus juga nih. Kenapa yang bagian belakang ekor burung kok nggak pen gigi? Nah, sebenarnya begini sih Pak. Memang secara estetika saya sih sebenarnya jauh lebih suka pakai ekor burung. Nah, untuk kesulitannya untuk bagi pelaku langsung ya Pak, itu kalau kita membuat ekor burung yang seperti ini jauh lebih mudah daripada teman-teman harus membuat pen gigi 2 pen atau 3 pen seperti itu. Itu pertama. Jadi ekor burung ini jauh lebih mudah. Yang kedua, konstruksi ini saya buat untuk mempermudahkan perakitannya. Jadi untuk mempermudah perakitannya supaya ketika laci itu dirakit, jadi kalau teman-teman bisa membayangkan di tampak atasnya, itu secara perakitannya ketika dilem, ketika ditarik sama klem, itu tidak lari-lari. Kalau kita bayangin di depannya udah pakai ekor burung, kuat, otomatis gerak-geraknya tidak terlalu banyak. Kemudian yang di belakang pakai pen gigi. Nah, itu cenderung untuk bergeraknya itu jauh lebih mudah. Tapi kalau pakai ekor burung ini udah kelok nih ceritanya. Jepit dia udah jepit. Iya udah jepit, tapi dengan syarat ekor burungnya harus bagus, ya nggak? Iya. Jangan sampai teman-teman bikin ekor burungnya lubangnya udah kayak untuk berdijabut, nah, kayak gitu, lubangnya 5 mili 5 cm. Kayak Pak Rus mungkin ya, Pak Rus ada yang lubang nggak? Nggak ada ya? Ekor cecak. Oh, cecak. Ya, seperti itu. Jadi ketika kami membuat soal ini, kami juga memikirkan tentang jadi kebetulan karena saya pernah mengikuti kompetisi ya Pak ya. Jadi saya juga bisa membayangkan betapa sulitnya, betapa pusingnya membuat konstruksi ini ketika perakitan. Kalau nggak diburu waktu sih nggak masalah ya. Nah, tapi ini diburu waktu. Gimana sih caranya untuk mempermudah perakitan? Gimana sih caranya untuk mempermudah sebuah konstruksi? Nah, akhirnya kami putuskan untuk sisi belakangnya pakai ekor burung. Seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang kedua, kenapa body atau box luarnya itu tidak menggunakan ekor burung? Ya. Nah, ini Pak. Jadi ketika kami membuat ini, soal ini, materi ini, tadi saya juga sudah sempat menyinggung bahwa kami harus benar-benar memperkirakan satu waktunya itu Pak, apakah sesuai. Terus kedua, apakah soalnya ini memang bisa digunakan atau bisa diselesaikan dengan waktu 16 jam. Dengan kondisi seperti ini aja waktu itu, karena mungkin pesertanya tidak banyak yang latihan rutin, itu aja banyak yang nggak selesai Pak. Apalagi bisa bayangin, boxnya dari multiplex, konstruksinya ekor burung, saya tambah diprotes sama peserta itu nanti pasti. Jadi itu Pak, banyak sekali pertimbangan. Jadi semua estetika itu bagus, tapi ketika kita semuanya ibaratnya gini, ada seorang perempuan, cewek, pastinya cewek ya, dia make up nih. Masih muda nih perempuanmu. Iya, gitu masalahnya. Jadi supaya gampang nih, nah perbandingannya seperti itu. Jadi ketika dia make up-nya sederhana, simple, itu akan terlihat bagus. Beda kalau yang over. Nah, sama dengannya dengan furniture. Semua pakai ekor burung apa-apa itu terlalu over. Tapi ada sesuatu titik poin yang kita bisa tuju atau teman-teman bisa lihat mungkin kafe. Wah, kafenya bagus nih. Pasti ada satu titik poin, point of view-nya itu untuk menjadi spot foto. Nah,
itu juga kami lakukan di sini. Jadi untuk mempertimbangkan pertama waktunya, kemudian estetikanya juga, terus kemudian tingkat kecepatan kerapiannya, karena waktu itu soalnya itu boxnya harus pakai HPL. Jadi kita juga ada materi-materi yang lain yang harus kami pertimbangkan. Jadi ketika membuat sebuah soal seperti ini, itu bukan hanya sekedar yang penting susah, itu enggak. Malah seringnya kadang gampang, tapi malah digampangkan. Nah, seperti itu. Iya. Kalau bahasa Jawanya. Ada lagi mungkin, Pak? Tadi mungkin saya agak kelewatan, Mas Firko. Ya. Kenapa tadi semuanya dikerjakan dengan manual? Ah. Katakanlah misalnya Dovtil bisa menggunakan jig misalnya. Ya. Jadi khusus Pak sebenarnya, khusus hanya untuk ekor burung saja kalau dalam kompetisi baik secara kompetisi kota, provinsi, nasional 1, nasional 2, pemilihan peserta, bahkan sampai tingkat ASEAN, tingkat dunia, khusus ekor burung, itu semuanya pakai manual Pak. Karena ini adalah sebuah tingkatan atau sebuah kompetensi bagi peserta langsung bahwa bisa nggak melakukan sepresisi ini, nah, bisa nggak melakukan sebuah konstruksi yang bagus. Jadi bagus itu tidak hanya rapat, tapi span juga Pak, dipasang enak, dilepas juga enak. Jadi tidak rapat, tapi masuknya ditutup palu, tak tak tak, dintok oke tutup palu meneh. Nah itu juga akan mengurangi seperti itu. Jadi mengurangi nilai. Jadi nilainya cukup kompleks. Jadi kalau Bapak lihat ini nih. Saya kasih contoh nih. Ini ada form penilaian nih. Iya. Mesti datang ke Semarang ke Bapak itu. Ini saya buka nih dimensi tingginya nih. Tinggi total depan, selisihnya 2 mili. Ini karena tingkatnya masih tingkat hobis, saya kasih 2 mili, Pak. Tapi kalau tingkatnya di internasional, di dunia, di ASEAN seperti itu 1 mili toleransinya, Pak. Jadi meleset setengah mili itu nilainya enggak 2, tapi 1 atau bahkan 0,5 nilai dapatnya. Seperti itu. Jadi tebal box kanan kirinya diukur semua. Terus tidak hanya membuat loh Pak, ini pelukisan itu juga ada nilainya juga. Pelukisan ada nilainya. Terus sambungan ekor burung ada nilainya. Sambungan setelah perakitan ada nilainya. Jadi ketika setelah dirakit, lemnya gimana, kan ada juga teman-teman yang bikin boxnya udah rapat nih, udah bagus. Seperti itu. Sebelum dilem, ternyata perakitannya atau ngelemnya nggak sesuai, nggak bagus, akhirnya ekor burungnya buka semua. Itu juga sering terjadi. Ya. Cukup detail, Bapak. Detail. Memang itu harus detail itu. Ya. Ya. Ini pusing, Pak. Biasa kalau orang baca gini aja membayangkan gambar kerja yang A1 ini, Pak. Iya, Mas. Yang nggak ngerti bumet itu. Iya. Oh, lihat ki opo, gambar opo. Orang-orang anak opo. Iya, makanya ini dimakan juga nggak bisa, mau di opo-opo, dibakar, diminum juga nggak mungkin tahu-tahu bisa bikin kabinetnya juga, gitu. Enggak ya, nggak ngerti, cuma dilihatin doang tuh gambarnya. Iya, dilihatin tuh tinggal bawa pulang gitu. Tahun nggak kelar-kelar. Semua orang teknik harus bisa baca gambar sih memang. Iya, betul. Jadi memang sebuah ujian dari sebuah kompetisi itu tidak hanya tentang saya kan bikin udah selesai, ya, bikin selesai tapi ternyata perintah yang ada di gambar itu nggak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, makanya di dalam dunia furniture apapun, mau dari furniture kayu, mau dari furniture interior yang kayak saya lakukan, bikin kitchen set atau apa, yang terpenting itu adalah gambar. Sekali lagi, yang penting itu adalah gambar. Jadi gambar itu yang berbicara, bukan kita yang berbicara, tapi gambar. Jadi itu akan memudahkan, jauh lebih efisien pekerjaannya, jauh lebih cepat. Dan ketika misal nih, saya kan bikinnya gini, gambarmu gini. Nah, bentar, dilihat dulu. Sesuai nggak dengan gambarnya? Sesuai nggak dengan ukurannya? Kalau kita gambarnya cuman mungkin hanya seperti ini, sisi luarnya gini kita menjelaskan tapi tidak ditulis atau tidak digambarkan di situ, itu akan menjadi berantem juga. Apalagi kalau misalkan kita punya tukang borong, misal seperti itu. So geger, ini gambar ono, kasarnya seperti itu. Nah, makanya adalah keluar
namanya gambar potongan. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah gambar, ketika kita membuat sebuah desain, kita sudah melakukannya dengan benar, dengan betul, dikasih ke siapapun, orang bisa baca, pasti mereka akan ngerti, paham, seperti itu. Pak Virgo, Ya. ada yang bertanya nih dari Mustafidoh. Ya. Boleh, boleh. Izin bertanya dong Pak, untuk yang bagian Y, yaitu pakai konstruksi apa ya Pak? Khususnya untuk yang bagian P bawahnya itu. Yang ini ya? Tahu, Pak Mustafidoh bisa Boleh langsung aja dinyalain mungkin. mic-nya nggak apa-apa? Ya, Pak Mustaf. Ya Pak, yang itu. Ya, kalau bisa langsung itu Bu. Halo Ibu. Halo Ibu. Iya Pak. Ya, bisa langsung bertanya sama Pak Virgo. Pak Virgo mau bertanya, itu Ya. yang bagian Y-nya itu pakai konstruksi apa ya Pak? Yang semua ya? Semua bentuk Y-nya ya? Ya, kalau untuk ini, khusus untuk kompetisi ini, kami hanya menggunakan lem saja. Jadi teman-teman perakitannya hanya pakai lem aja, dipres. Nanti setelah dilem, dipres di bagian depan, itu udah selesai. Seperti itu. Tapi ada juga yang bikin konstruksi pen. Tapi kalau yang pernah saya lakukan di tingkat ASEAN itu pakainya pen. Tapi karena ini kita bermainnya di tingkat hobis, kita juga harus perkirakan itu juga untuk mempermudah, untuk supaya teman-teman tidak terlalu kesulitan, itu hanya pakai lem saja. Seperti itu. Ya. Sederhana. Ada lagi bertanya, Pak Arwan mau bertanya? Sudah cukup jelas. Bisa dilanjut Pak. Hurufnya aja, kenapa nggak move gitu loh. Iya. Ya. Gitu. Lanjut Pak Virgo. Ya. Jadi cukup sekian Bapak hari ini Pak Dedi untuk penjelasan saya, untuk sharing saya tentang sebuah konstruksi, tentang sebuah gambar kerja, tentang sebuah dunia kompetisi yang ada di luaran sana itu gimana sih soalnya, gimana sih materinya, gimana sih tentang standar-standar penilaian yang harus dicapai, yang harus dilakukan. Nah, seperti ini. Jadi dulu pun saya untuk membuat seperti ini dalam 1 tahun itu bisa 11 kali, bahkan itu sempat kita membuat itu 16 kali dengan soal dan materi yang sama. Barangnya sama juga Pak. Orangnya sama juga. Barangnya Jadi dalam sama. 1 tahun atau dalam 9 bulan itu kita dilatih terus, digodok terus untuk membuat hal ini. Tujuannya untuk apa sih? Untuk melihat konstannya, progresnya seperti apa. Jangan sampai proyek pertama bagus, proyek kedua turun, ketiga makin turun, terus ketiga, keempat, kelima ternyata naik terus turun lagi. Nah, itu akan berbahaya sekali ketika masuk di hari kompetisinya. Nah. Karena ketika kompetisi yang dilihat itu bukan hanya gambar ini saja, tapi mental dari teman-teman. Jadi jadi dilatih konsistennya itu Pak ya? Iya betul, dilatih konsistennya itu seperti itu. Mungkin waktu latihan bagus, wah rapat bagus, tapi ketika kompetisi ngelihat temannya, kok sing kae wis dadi, ya kok yang di sana udah berdiri, kok udah selesai, wah ini panik. Nah seperti itu. Dan misal nih kalau waktu TC atau training center biasanya kalau soalnya materinya waktu kompetisi itu misal nih kayak ini nih 16 jam. Itu kami waktu training itu harus lebih cepat. Jadi kita dikasih batas itu hanya 14 jam. 2 jam itu untuk preparation. Jadi preparation untuk persiapan mentalnya, untuk supaya ketika di sana tuh kan kita udah latihan setahun dan 14 jam udah selesai. Otomatis pasti aman. Karena kita waktu iya dikasih berarti, Om, batas. Itu satu produk itu 1 tahun lebih Om. Ya. Idenya Pak 1 tahun lebih ya. Idenya apa? Idenya konsistennya berarti Pak ya. Ya. Setahun. Untuk yang lain ada pertanyaan ini? Mumpung Pak Virgo lagi semangat. Izin bertanya Pak. Ya, boleh sekali.
Saya Surya Pak, mau menanya Pak, dari segi alat ya. Ya. Ini supaya hasilnya presisi itu alat-alat yang direkomendasikan apa aja kira Pak ya? Nah, sebenarnya alatnya yang manual maksudnya Pak ya, yang manual ya. Iya, teman-teman yang harus bawa, harus lakukan itu sebenarnya alat-alat yang sederhana sih. Alat-alat ya seperti pahat. Itu saya kasih juga tuh nomornya tuh, pahat nomor 4, 6, 8, ganden atau palu, gergaji belah, gergaji potong, seperti itu. Jadi untuk menjadi presisi dan waktunya juga tepat, yaitu sekali lagi kalau kita untuk menjadi seorang pemain sepak bola aja harus latihan ngoper, syuting. Nah, kayu itu juga sama. Jadi kita sekali lagi jam terbang itu berbicara. Jadi jangan ngelihat di YouTube kan toolnya gini-gini, sama nih sederhana gini, kok hasilnya beda? Ya beda lah. Saya kalau misalkan seperti ini nih, misal nih saya suruh buat seperti ini lagi, saya pun harus adaptasi kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu untuk menjadi waktu yang sesuai. Karena saya sudah bertahun-tahun saya tidak membuat ini. Jadi saya kasih gambaran juga waktu saya kompetisi. Sebentar. Jadi saya ada gambaran juga waktu kompetisi. Masih loading. Iya. Abu Pak. Iya, masih belum saya itu soalnya. Kalau gitu di sela ada pertanyaan nih Pak ya, Pak Pirgo. Iya, boleh. Ini dari Pak Rusdian nih Pak, bertanya, kalau semua gambar apakah sudah dihitung? Sebentar. Mana tadi itu? Kalau semua gambar apakah sudah dihitung dengan yang terbuang, misalkan lebar gergajinya? Ya, sudah. Kalau yang itu sih sudah kami perhitungkan. Jadi ketika kita membuat bom, itu bomnya misalkan BOM materialnya, misal lebarnya 50, saya harus selalu menyediakan atau meminta panitia untuk dilebihkan sebanyak 1 sampai 2 cm. Oh, dari lebar seperti itu. itu. Dari lebar semuanya itu harus di. Mau tanya Pak Virgo, waktu lomba ini, misalkan ada kesalahan dari segi pemotongan gitu ya? Ya. Bisa diganti apa emang itu? Oh bisa diganti. Kayunya bisa disediakan ini misalkan bisa diganti. Gini. Betul, bisa diganti, bisa, ya? Tapi nilainya berkurang. Oh, karena banyak salahnya. Ya, gitu. kesalahan dari human. Nah, jadi dalam kompetisi ini pun, jadi misal nih startnya jam 8, setengah jam sebelum mulai, itu kita kasih waktu semua peserta untuk cek material masing-masing. Nah, ketika waktu setengah jam awal itu adalah waktunya teman-teman kalau merasa memang materialnya tidak sesuai, materialnya ukurannya tekor atau ngerasa bahwa saya nggak pede nih pakai kayu yang ini, saya nggak pede dengan multiplek itu, ditukar aja, dan itu waktunya dan tidak ada pengurangan penilaian. Pengurangannya setelah dikerjakan. Tapi begitu sudah tank bunyi atau bel dibunyikan, disuarakan, ada pergantian material atau kesalahan dari material, ya itu kesalahan teman-teman. Pasti ada pengurangannya. Nah, ini adalah gambaran kompetisinya nih waktu saya di Vietnam. Kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa ngelihat ini saya pakai alatnya, pakai toolsnya. Mesin-mesinnya juga mesin-mesin standar juga, standar produksi, ada sliding table. Meja yang teman-teman lihat ini sisi bawahnya itu saya kasih rotor untuk membuat pennya, membuat konstruksi-konstruksi yang memang bisa digunakan pakai mesin. Jadi saya pakai masker ini bukan karena dulu corona, jadi karena supaya debunya banyak. Berarti kebersihan dinilai juga kebersihan. Biasa kan kalau tukang kayu itu suka bajunya kotor lah, inilah. Jadi kalau kotor. Ya kalau untuk ini sih kompetisi sebenarnya kebersihan tidak begitu menjadi fokus 100% sih Pak. Yang penting barangnya kali. Nah, tapi dari sebuah kebersihan dan ketelitian penletakkan alat itu berpengaruh sekali dengan kinerjanya kita semua. Saya nih waktu kompetisi ini nih Pak, pensil itu saya spare sampai 5 tuh.
Soalnya apa? Biasanya kalau panik, Bilang. pensil nih di sini nih, di telinga nih, diselempitin nih. Ini bingung. Lupa Pensil cari. kudi lah kayak Benar, gitu. benar. Seringnya seperti itu, bukan Iya. seringnya, wajarnya seperti itu. Nah, makanya saya harus spare banyak supaya di sini ada, di sini ada. Nah, kayak gitu. Nah, ketika misal udah mulai berantakan atau apa seperti itu, makanya kan saya ketika kerja saya harus tata rapi nih. Teman-teman bisa lihat di sini bersih. Ini bersih itu bukan karena nganggur ya, tapi memang ditata seperti itu. Jadi memang saya harus menata sedemikian rupa, ketika saya sudah pakai, saya kembalikan, kembalikan. Seperti itu. Nah, ini waktu saya di Turki, saya bikin kursi seperti ini tahun 2015. Teman-teman mungkin sekarang udah familiar sekali dengan bentuk kursi seperti ini. Teman-teman bisa ngelihat di Pinterest banyak sekali seperti ini. Nah, ini saya udah ngerjain kursi yang seperti ini di tahun 2015. Saya sketch dulu gambar manual seperti ini, terus saya potong-potong, saya siapin, saya pahat. Nah, seperti ini. Pak Virgo, ya, ada yang bertanya lagi nih dari dari Ibu Dewi ya mungkin ya. Ya. Izin, saya Dwi dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Izin bertanya Pak, rendemen panjang atau lebar kayu yang terbuat saat dilakukan gergaji tadi diperkirakan ditambah sekitar 2 cm. Nah, 2 cm ini didapatkan berdasarkan apa ya? Nah, jadi kalau untuk lebar dan tebal untuk kayu, misal nih bagian kakinya, bagian papan dasar, bukan papan dasar, papan samping laci, papan muka laci, itu kita sudah fix, sudah sesuai. Misal lebar ketentuan di soal 120 ya 120. Tapi kalau panjang itu perkirakannya begini, kalau dari soal misal 40, saya lebihkan 2 cm. Asumsinya adalah untuk menyikukan kembali. Jadi untuk mengambil finish kembali itu potongan satu potong 5 mili. Jadi seandainya memang teman-teman ngerasa bahwa saya nggak pede nih dengan ngasih ukuran pas 40 persis, saya lebihin menjadi 405, 403. Nah, seperti itu. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya peserta itu jauh lebih care tentang saya harus strateginya seperti apa nih. Semakin banyak sisa atau semakin banyak ketika teman-teman lihat ekor burung, pennya sekian nih. Kan atas ini kan sisa nih. Nah, pembersihan ini itu kan juga membutuhkan waktu. Iya. Nah, itu juga menjadi salah satu strategi juga seperti itu. Jadi kalau misalkan saya kasih spare panjangnya harus 40, saya kasih 80. Wah, ini sama aja dia bisa bikin 2 laci malahan. Cuannya malah banyak nanti ya. Saya suruh 1 malah bikin 2. Itu Bu Dwi, gimana Bu Dwi? Ya, paham itu. Siap. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Mumpung ada waktu ini. Sudah jam 5 lewat. Seperti itu. Ini waktu saya di Nepal nih. Nepal saya bikin seperti ini. Meja, kursi anak kecil, saya bikin segitiga nih, miring-miring seperti ini. Ya. Nah, dengan tujuan adalah untuk, karena waktu itu ditanya, kenapa konstruksinya atau kenapa bentuknya miring-miring. Nah, saya terinspirasi dari bendera Nepal. Karena waktu itu di Nepal, dan teman-teman bisa ngelihat bendera Nepal itu kan bentuknya segitiga ya. Ya. Nah, saya terapkan di sini. Nah, orang-orang bule, orang-orang luar pada bingung, wah kok iso kepikiran. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang kita inspirasi itu banyak hal. Jadi ketika teman-teman itu melihat di dunia digital seperti ini, itu sangat mudah sekali ya. Dulu kalau zaman saya sekolah, Pinterest saja nggak ada. Adanya cuma apa ya, buku. Internet Google ya kayak gitu-gitu. Desainnya juga ya kayak gitu-gitu lagi. Tapi kalau kita ngelihat sekarang, kita bisa ngelihat Instagram. Kemudian kita bisa ngelihat YouTube. Bisa ngelihat Pinterest, semua desain-desain itu keluar semua di sana. Mau konstruksinya kayak apa, bentuknya seperti apa. Nah, jadi dengan era yang sekarang itu kita sangat-sangat dipermudahkan sih seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini dulu nih Calixto 2016 tuh kayak gini nih. 4x6. Dikerjain sendiri. Ini proyek yang harusnya selesai Lebaran, ditinggal sama tukangnya, nyebelin sekali. Ya. Geger saya sama tukangnya. Soalnya waktu itu tukangnya itu nyebelinnya begini. Dia berangkat jam 9, jam 4 tuh udah pulang.
Bayangin project harus kejar-kejaran, lebaran selesai, ya saya mau nggak mau dong ngomong apa adanya. Kamu kalau kerja dengan cara seperti ini mau rampungnya kapan? Mungkin dia sakit hati, terus akhirnya ya wis aku tak balik, ya silahkan. Bilang seperti itu. Ya, kita kan harus saling-saling apa ya? Saling-saling membutuhkan ya, saling-saling. Karena ini terus akhirnya 2017 kita pindah tempat, terus 2018 pindah tempat lagi. Nah, ini kita udah ada office-nya, udah ada tukangnya, udah jauh lebih banyak. Dipotong Pak Virgo nih, ada yang bertanya lagi. Ya, boleh. Dari Pak Rusdian, apakah penilaian kecepatan diperhitungkan juga? Nah, penilaian kecepatan itu yaitu dari total akhir itu. Yang tadi udah dijabarin tadi ya? Ya, jadi dari waktu total yang harus teman-teman selesaikan 16. Ada lagi sebenarnya, yaitu kan dari sebuah kompetisi ini, kita kalau bikin konstruksinya baik dari kaki, pintu, kemudian ekor burung atau lacinya, itu kan ada gambarnya, ada marking gate-nya. Itu harus dinilai tidak lebih dari hari pertama. Seperti itu. Kalau lebih dari hari pertama, berarti dianggap tidak menilaikan atau dianggap tidak membuat. Nah, kemudian untuk konstruksinya, sebelum perakitan itu juga harus dinilaikan, lebih dari hari kedua, itu juga dianggap tidak menilaikan atau tidak membuat. Jadi skornya hilang. Seperti itu. Nah, ini workshop kami yang terakhir di Gunung Pati. Ya, alhamdulillah ini sudah punya sendiri. Dari awalnya 4x6 sekarang bisa menjadi 1.300 seperti itu. 1.300 meter persegi. Ini workshop dari Calixto Project. Calixto Project seperti itu. Jadi kami memulai atau melakukan bisnis atau usaha ini itu bukan melewati sebuah bukan tahapan yang langsung instan, tapi kita ada prosesnya dari yang kecil akhirnya bisa menjadi besar. Ini salah satu proyek-proyek kita, Double Tree di Hilton Surabaya, terus ini apartemen di Centraland Semarang. Nah, seperti ini. Ini kami ngerjainnya dari desain sampai akhir. Sampai finishing seperti itu. Ini rumah tinggal juga sama, ini juga rumah tinggal bikin seperti ini. Jadi kami fokusnya lebih ke multiplex duko seperti itu. Ini kantor juga di Surabaya, terus ini juga kantor Surabaya. Ini resto di Semarang, restoran Padang Simpang Raya seperti itu. Kita main ada wallpaper, ada batu alamnya juga, beberapa ornamennya. Seperti ini. Ya. Itu desainnya dari owner apa sendiri? Dari saya sendiri. Dari saya sendiri. Konsepnya sendiri ya? Iya, konsepnya sendiri. Ya, jadi sesuai yang saya bilang waktu saya perkenalan tadi, bahwa saya itu sebagai marketing designer, ya saya ketemu dengan customer untuk menentukan selera atau taste-nya dia seperti apa, desain kitchen set atau bedroomnya dia pengennya seperti apa. Nah, itu saya tuangkan, ketemu dengan keinginan saya akan owner ya berarti ya? Customer, betul. Seperti itu. Emang itu pokok utama sih. Ya. Virgo, ya. Boleh nyusul pertanyaan lagi ya? Boleh. Nah, Mas Virgo sebagai pengusaha, kemudian sudah melakukan konsultasi, menerima konsultasi dari klien-kliennya. Ya. Nah, apakah ketika kita mendesain itu Mas Virgo juga melibatkan peran ahli ergonomi kayak gitu? Dilibatkan nggak pihak lain untuk itu? Pihak lain itu pihak orang lain untuk maksudnya memberi saran. Oh, kalau kursi untuk resto speknya tingginya sekian gitu. Terus kemiringan dari sandaran sekian, itu ergonomi. Ya. Ya, betul. Memang sebenarnya pihak lain itu kalau kami sih lebih ke internal biasanya seperti itu. Jadi di Calixto itu ownernya ada 3, staffnya ada 6, terus orang kayunya ada beberapa. Nah, biasanya sebelum terjun atau masuk ke produksi, itu kita discuss dulu nih sama tim gambar, sama orang yang PIC-nya di lapangan untuk membahas bahwa ini yakin nih kursinya untuk benchnya tingginya 55 belum sama busa. Nah, jadi itu adalah satu titik poin yang sangat penting sekali. Misal nih kebetulan saya lupa atau saya kelewatan di situ. Nah, itu adalah fungsinya tim untuk kita membangun tim, untuk membangun sebuah trust masing-masing, untuk membangun sebuah
minimal nggak harus semua ngerti, tapi setidaknya mereka paham tentang ergonomis. Nah, itu penting sekali. Soalnya takutnya adalah ketika kita sudah bikin semuanya sudah selesai, tahu-tahu ternyata kursinya ketinggian atau apa. Nah, itu menjadi masalah. Itu penting sekali, betul Pak, penting sekali Pak. Yes. Ini kebetulan nggak ada yang kelihatan ya benchnya. Ada. Soalnya ini salah satu waktu yang foto teman-teman lihat ini waktu running project yang di Simpang Raya nih. Seperti itu. Kan kalau untuk standarisasi tinggi meja, tinggi kursi, itu kan teman-teman bisa melihat juga sebenarnya di Google itu udah banyak, tingginya berapa, itunya berapa, kitchen set berapa, 85, tapi rata-rata kalau kita ngomong rumah tinggal di Semarang, kitchennya itu paling tinggi 60 ya. Dapetnya nggak ngerti juga tuh. Ini Pak Virgo ada yang menanya dari Pak Rusdian. Kalau yang mengerjakan orang lain, yang paling utama dari orang tersebut kira-kira skill, pengalaman atau apa? Kalau dari orang lain sebenarnya sih semua itu berkaitan. Pengalaman itu berkaitan, apalagi tentang skill ya, itu juga sangat-sangat berkaitan sekali. Tapi sekali lagi, kalau kita kita punya sebuah proyek, kita punya sebuah pekerjaan, atau kita punya sesuatu hal ingin membikinkan sesuatu, yaitu sekali lagi informasi di gambar ini itu harus detail semuanya. Percuma dia punya skillnya tinggi, pengalamannya tinggi, tapi gambar yang kita kasih, penjelasan yang kita kasih itu tidak sepenuhnya, tidak 100% baik. Nah, begitu pula sebaliknya, gambarnya bagus, rapi, ukuran detail semuanya ditulis, tukangnya nggak bisa, itu juga bermasalah. Jadi menurut kami semua itu saling berkaitan seperti itu. Jadi pengalaman itu sangat penting, apalagi kalau kita ngomong bikin kitchen set, bikin satu set rumah master bedroom di sebuah kamar atau di apartemen, pengalamannya itu rata-rata kan teman-teman pasti pernah mendengar ya, pintu atau almarinya itu nggak bisa masuk di kamarnya. Jangankan masuk di pintu kamar, masuk di lift aja nggak bisa. Nah, kalau apartemennya dapatnya di lantai 2, lantai 3 nggak masalah, lewat tangga. Nah, kalau 2-2, bayangin coba. Nah, itu biasanya kalau di tempat kami, itu ketika pengerjaan seperti itu, sebelum masuk ke produksi, orang atau kepala mandornya itu pasti saya bawa ke sana. Untuk mengukur, untuk melihat, untuk membayangkan, saya ada wardrobe di sini nih, saya ada kitchen di sini nih, panjangnya sekian. Gimana ya caranya dengan lift yang terbatas, saya harus membagi bagian-bagiannya berapa, di situ ada stop kontak, saya harus membutuhkan power di sini, saya membutuhkan listrik di sini. Nah, seperti itu. Itu juga pengalaman juga, Pak. Seperti itu. Jadi Betul. semua berkaitan seperti itu. Gimana Pak Rusdian? Dia lega. Padahal bertanya langsung tadi Pak Rusdian. Ya. Yang lainnya ada yang bertanya kepada Pak Virgo? Masih boleh bertanya, Pak? Masih Boleh, boleh. Pak. Ini Boleh. ditutup sampai subuh. Oh. Ini Pak, Ya. untuk pasar dengan furniture yang tingkat nasional internasional ini, kalau di Indonesia gimana pasarnya kira-kira Pak ya? Karena kalau saya simak tadi Pak Virgo juga kayaknya lebih ke Bollywood gitu, makanya seperti kitchen set atau furniture gitu, Betul. Pak. Gimana Pak? Betul. Sebenarnya ini ada segmennya tertentu sebenarnya. Kalau teman-teman bisa melihat, saya sebut mereknya kayak atau furniture yang salah satu banyak sih di Jakarta seperti itu, rata-rata kursi, misal satu kursi sofa harganya bisa 15. Itu sebenarnya ada segmennya tersendiri sih, Pak. Nah, sebenarnya kenapa sih? Ini juga pertanyaan yang cukup bagus juga sebenarnya. Kenapa akhirnya saya mainnya di multiplex, nggak di kayu? Nah, ini salah satu poin sebenarnya kenapa akhirnya saya membuka usaha, kenapa saya tidak bekerja atau apapun. Jadi usaha atau kita ikut sama orang itu sebenarnya tidak ada yang salah, karena itu kembali lagi passionnya sendiri-sendiri untuk teman-teman semuanya. Karena saya orangnya mentalnya kayaknya tidak terlalu bagus ya, jadi saya mentalnya masih mental tempe. Akhirnya saya membuat usaha sendiri aja lah, udah yang gampang, yang sederhana, kayaknya sederhana ya. Nah,
Kenapa saya main di multiplex? Karena satu, saya kan dari PIKA. Idealisnya kami atau idealisnya kita tentang sebuah konstruksi itu sangat tinggi sekali. Dan ketika kita beridealis seperti itu, tools atau modal yang harus didapat, itu kami masih berpikir seperti pabrik, seperti waktu kompetisi, seperti waktu itu. Nah, itu adalah tidak mudah dan tidak murah. Akhirnya kita main ke merambah ke masuk ke furniture, interior, HPL, multiplex seperti itu. Karena ternyata hanya modal kompresor, circle di balik, seperti itu. Hal-hal yang sederhana, sepele, paku tembak, terus strapless, ternyata bisa menjadi potensi yang menjanjikan. Nah, akhirnya itu yang membuat kami untuk bermainnya ke arahnya ke situ. Karena waktu itu jujur, karena kami waktu sekolah itu nggak pernah diajari namanya kalau membuat sebuah box itu pakai paku, skrup itu nggak ada, nggak boleh. Seperti itu, harus pakainya double, harus pakai pen, harus pakai konstruksi isian. Nah, bayangin kalau kami masih idealis seperti itu ya, mungkin hasilnya bagus, tapi secara harga hancur, kalah sama yang lain, seperti itu. Jadi kembali lagi, kita harus memilih segmennya di mana, kita bermainnya di mana, potensinya kita di mana. Nah, itu yang harus teman-teman gali dan teman-teman harus fokus di sana. Seperti itu. Jadi bagus itu harus. Tapi apakah bagus itu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Terus apakah itu sesuai dengan pasar? Itu juga harus diperhatikan juga oleh teman-teman. Seperti itu. Nah, saya pengen juga sebenarnya bikin kitchen set, lacinya pakai ekor burung. Nah, saya dipengoki mbek tukang godaan. Gopo ya. Enggak seperti itu. Piro iki regane? Nah, ya, saya main estetikanya yaitu pakai lapisan luarnya, pakai finishing dukonya atau pakai vinirnya. Nah, kita bermainnya di sana. Jadi tidak semua konstruksi yang cantik itu bisa digunakan. Jadi pastikan di tempat yang tepat saja, seperti itu. Oh, begitu. Ya jelas, Ada lagi, Pak Pak? Surya. Mungkin, Pak. Ada lagi yang Terima ditanya? kasih, Pak. Pak Ahmad, Pak Ruli bertanya. Sebelum Zoom ini ditutup, ada satu atau dua orang lagi. Jadi untuk sesuai yang tadi saya bilang dari awal bahwa untuk materi hari ini saya tidak berbicara terlalu berat, saya tidak berbicara tentang sebuah teknis yang bagaimana, tapi kita lebih ke sharing aja sih sebenarnya. Saya ngeliat pesertanya soalnya expert semua deh, saya masih newbie sekali, masih jauh. Dia ada yang bertanya lagi nih Pak, Pak Virgo. Ya, Satu boleh. nih dari Pak Prana sebenarnya. Waduh. Kok takon barang loh. Bantu jawab katanya, bantu jawab. Segmen loose furniture Indonesia kelas ekspor sedang naik di daun di kala pandemi saat ini. Oh, ini bantu jawab bukan bertanya Pak Prana. Ya, betul. Iya. Ya, jadi kalau Segmen ekspor loose, itu kenceng sekali tuh. Iya. Masih kenceng. Yang lain sebelum segmen ditutup ini karena udah hampir 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Yang lain mau bertanya, Pak Ahmad, Pak Ayunda, Ibu Dwi mungkin atau Pak Ruli. Bisa dibuka speakernya semua atau videonya di akhir segmen ini. Jadi Pak memang, Virgo? ya, jadi Masih memang ada? ya saya sedikit cerita aja sih buat teman-teman semuanya bahwa ya ini teman-teman bisa melihat bahwa potensi kayu itu sebenarnya masih sangat tinggi sekali, masih sangat diminati sekali, bahwa sekali lagi dunia furniture itu tidak akan pernah mati karena sampai kapanpun kita butuh kursi, sampai kapanpun kita butuh tempat tidur, sampai kapanpun nggak mungkin kan kitchen set kita pakai tirai terus gitu kan, nggak mungkin. Nah, ini adalah potensi kita, ini adalah salah satu peluang kita. Makanya saya berpikirnya begini, mumpung saya masih muda, mumpung usia saya juga masih sangat jauh sekali, kenapa saya tidak membangun ini, kenapa saya tidak memulai bisnis ini. Ya saya sebenarnya sama teman-teman itu sama, bedanya adalah saya mulainya lebih dulu aja, saya taunya lebih dulu. Nah, berkat acara-acara kelas seperti ini yang membuat teman-teman bisa sharing bareng-bareng, bisa dapat ilmu yang
teman-teman bisa memilih, oh ini yang akan saya pakai, ini yang tidak. Jadi memilih-milihnya jauh lebih banyak. Kalau zaman dulu kan waktu saya sekolah, mungkin Pak Rus sekolah, Mas Prana sekolah, itu kan nggak ada nih pembahasan-pembahasan seperti ini. Iya. Mereka sharing-sharing seperti ini ya hanya sama alumni aja sebenarnya. Tapi ketika kita ngelihat ini, oh ternyata ada konstruksi lain yang lebih cepat, lebih apa. Nah seperti itu. Jadi gimana caranya dengan era seperti ini, kita harus jauh lebih menurunkan ego kita, jauh lebih belajar dimanapun. Kayak Pak Rus ini belajarnya aja masih sangat luar biasa. Saya aja masih kalah. Saya yang muda aja kalah sekali kalau sama Pak Rus nih kalau untuk belajar. Nah, nih. Masih semangat ya Pak ya? Masih semangat Pak Ya Rus, Pak. Pak. Masih semangat. Ya. Apalagi saya kan masuknya. Tanya tuh Virgo. Ya. Yang gambar yang di Nepal itu masih ada nggak dia punya konstruksinya? Kalau yang di Nepal ini sih waktu itu saya hanya pakai pelebaran papan sih Pak. Jadi lebar papan. Jenis bahannya apa? Ini pakai pinus Pak. Pinus ya? Oh. Ya, tapi karena pinusnya di luar sana, di Turki, di Nepal itu kan kelembapan dan suhunya kan beda ya Pak. Iya, Dia iya. kerasnya itu bisa kayak mahoni. Oh, seperti mahoni. Iya betul. Tapi kalau di Indonesia pinus kan nggak cocok ya, nggak dengan cuaca. Tapi ada di gambar kerjanya ada. Ini di gambar kerjanya kebetulan karena pakai laptop lama hilang ini Pak. Waduh, sayang banget itu. Iya betul Bagus. sekali, makanya ini sayang banget nih Pak. Modelnya bagus modelnya. Ya. Ini waktu Kalau itu sih kalau lebih tertarik sama yang model ini. Ya sih. Banyak sih orang-orang waktu itu juga mikir, "Ki opo gitu cara bikinnya gimana, cara itunya gimana?" Soalnya waktu di Turki yang teman-teman lihat di sini, saya sih waktu itu lebih ke main aman sih sebenarnya. Iya, karena di sana suhunya minus, Pak. Oh, Minus. gitu ya. Itu kalau nggak ada penghangat di atasnya itu saya udah nggak bisa kerja itu, tangan kram semua. Tangannya kram semua. Ngeri di sana. Kalau di Nepal cuacanya udah kayak Indonesia, hampir mirip-mirip seperti itu. Nah, ini proyek ini dikerjainnya bareng-bareng nih. Ini dari Benin, terus ini dari Spanyol, yang ini dari warga lokal. Oh, gitu. Gitu. Jadi bareng-bareng. Saya punya konsepnya, mereka saya bagi, kamu bikin kakinya, kamu bikin mejanya, kamu bikin kursinya. Per grup berarti ya? Ya, betul. Jadi mereka itu selain per grup, mereka juga bikin individu. Jadi kalau di World Bude itu bikinnya 2, secara tim sama secara personal. Oh, gitu. Nah, jadi kalau waktu di Nepal ini saya menjadi kepala regu atau kepala tim. Kalau waktu di Turki ini saya masih menjadi peserta biasa. Saya hanya Suka membuat saya yang personal. di Nepal itu bentuknya. Apa? Suka banget itu. Bagus. Iya Pak, makanya cukup unik, cukup lucu. Makanya saya cukup senang juga sih appreciate dari teman-teman waktu di Nepal itu melihat bentuk seperti ini. Oh, ada dasarnya. Jadi kenapa? Jadi ketika saya buat miring-miring ini kan ada dasarnya dari bendera seperti itu. Jadi bukan hanya asal. Karena saya ngelihat juga teman-teman yang lain ya meja ya kursi ya umum seperti itu. Kalau teman-teman lihat nih, kalau yang di atas kiri ini kursinya kan seperti itu biasa. Kalau yang di bawah seperti ini ya melengkung. Ini juga sulit juga sama. Ini yang bikin cewek nih dari Australia kalau teman-teman lihat di ujung sini. Itu kekuatannya ada di tengah itu ya, kekuatannya ya. Ya, terus kekuatan yang saya bikin atau yang di belakang ini, Pak? Yang meja itu. Nah, itu dia di ujung kakinya ini ditambahin plat besi nih, Pak. Oh, ada plat besinya. Nah, ini. Dia bikin ini. Dia niat nih plat besi ini bawa dari Australia. Sama sekat tengah itu ya? Ya, sekat tengah yang ini. Kekuatan. Ya, perkuatan utamanya dia di sini sih. Konstruksi utamanya dia. Soalnya kan ini bentuknya C. Oh. Ya Pak Virgo. Ya. Masih ada lagi? Ya. Sudah Pak, cukup Pak. Kayaknya ini ada satu nih ya, satu lagi pertanyaan dari Pak Chandra sebenarnya. Untuk tutup ya, perkenalkan saya mahasiswa Politeknik Kayu. Saya mau tanya Pak, untuk kompetisi itu saat barang dirakit ternyata kelebihan beberapa mili. Lah untuk batas maksimal di kompetisi berapa ya Pak? Karena kalau di pabrik rata-rata maksimal 5 mili.
Kalau di kompetisi sih 1 mili tadi seperti yang saya bilang, kalau kompetisi internasional 1 mili. Tapi ada juga kok yang di pabrik itu yang biasanya rata-rata kalau yang pabrikan Jepang atau apa dia pengennya benar-benar presisi. Kalau misal lebih dari 2 mili aja harus ulang, harus direvisi lagi seperti itu. Tapi kalau di kompetisi pure semuanya itu kita pakai toleransinya ukurannya 1 mili, baik itu lebih atau kurang. Seperti itu. Tapi kalau yang kami buat sama Pak Ros waktu itu, karena itu tingkatnya hobis, kita permudah dengan 2 mili. Seperti itu. Ya misalkan 35 cm jadi lebih 2 mili atau Ya, kurang. 352 masih oke, 351 masih oke, 348 gitu masih oke, seperti itu. Next ya. Dan kompetisi ini terus kok 2 tahun sekali, tapi berhubung karena yang Asian Skill-nya harusnya tahun ini itu tahun depan di Singapura, karena di Singapura itu tidak ada industri kayu yang sebesar di Indonesia, di Vietnam dan lain, itu ditiadakan. Persia itu wilayah. Ya, Pak Virgo masih ada kalau ini masih ada Pak Virgo atau yang lain? Cukup. Kalau cukup kita tutup segmen ini ya. Bisa di screen-nya bisa di close Pak Virgo. Biar kita kelihatan semua ini. Bisa dibuka videonya semua bareng-bareng. Jadi kita bisa lihat orang sekalian kenalan atau sekalian dada untuk segmen ini. Terima kasih sebelumnya ikutin di webinar. Pak Arus, terima kasih. Pak Virgo, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Dedi. Pak Arwan, Pak Surya, Ya. Pak Binarto, Pak Ruli. Sukses semuanya. Ya, sukses, sehat-sehat. Karena lagi keadaan Ya, lagi betul. Sehat itu lumayan paling penting ini. Jaga prokes lah sekarang ya, ini. Betul. Karaoke-nya dikurangi. Kalau nongkrong-nongkrong di malam minggu, Pak Arus jangan nongkrong di malam rumah. minggu. Karaoke di rumah aja. Ya, karaoke di rumah. Benar. Drive thru ya? Apa sih? Untuk mengakhiri kita ada ya. Jadi untuk kita ntar. Terima kasih Pak Virgo. Ya, Kita thank segmen you. ini kita tutup ya. Thank you. Terima kasih, Terima Pak kasih. Dedi. Assalamualaikum. Terima kasih teman semuanya. Sehat-sehat Iya. semua. Saya izin live. Iya. Yuk.